Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama untuk mata kuliah web programming. Materi yang akan dibahas kali ini adalah konsep dasar pemrograman web. Sebelum memasuki materi perkuliahan, saya minta kalian untuk mengikuti aturan perkuliahan yang ada di mata kuliah ini. Yaitu pertama adalah kalian diwajibkan untuk membaca atau melakukan literasi. Jadi kalian diminta untuk membaca setiap materi yang telah disampaikan, kemudian membaca buku teks maupun sumber relevan yang lainnya. Kemudian mahasiswa akan didaftarkan ke mata kuliah pemrograman web dengan menggunakan fasilitas e-learning melalui website leads.upnpj.ac.id. Nah, perkuliahan ini akan dilakukan sebanyak 16 pertemuan, dengan 14 pertemuan adalah untuk penyampaian materi dan 2 pertemuan untuk presentasi proyek. Nah, kuliah pada semester ini akan dilaksanakan secara offline dengan menggunakan bantuan e-learning. Tetap fokus selama kuliah berlangsung, kemudian kehadiran yang dipersyaratkan adalah minimum 70%. Perkuliahan akan dimulai dengan menggunakan pretest, kemudian akan ada diskusi selama di dalam kelas, menggunakan forum diskusi juga yang tersedia di e-learning, dan diakhiri dengan post-test. Untuk materi pada semester ini ada beberapa, yaitu mulai dari konsep dasar pemrograman website, kemudian ada source to page atau konsep HTML, link navigation, color, image, dan objek dengan HTML, kemudian table and form dengan HTML, kemudian ada frame, kemudian ada konsep dasar dari CSS, dan implementasi elemen-elemen CSS, kemudian ada JavaScript, PHP, implementasi penggunaan elemen PHP, terus kemudian ada koneksi basis data, manipulasi basis data, kemudian ada create, read, update, dan delete untuk manipulasi data pada aplikasi web, kemudian ada framework. Nah, untuk project pada semester ini, kalian nanti akan diminta untuk membuat kelompok dan menentukan proyek apa yang akan dikerjakan pada semester ini untuk mata kuliah web programming. Materi pada pertemuan pertama ini ada 5 yang akan dibahas, yaitu konsep dasar pemrograman web, kemudian ada cara kerja web, konsep aplikasi berbasis web, perbedaan web statis dengan web dinamis, kemudian ada client-side script dan server-side script. Kemudian kita akan masuki slide yang pertama adalah konsep dasar pemrograman web. Web dibuat dengan suatu bahasa pengkodean HTML. Nah, untuk dapat berinteraktif, maka seorang web development membuat suatu pemrograman agar dapat berinteraksi antara pengunjung dengan situs web. Ada banyak bahasa yang digunakan seperti ASP, PHP, JavaScript, CSS, HTML, CMS, dan lain sebagainya. Kemudian ada www atau World Wide Web, atau kita singkat adalah web, adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan URL, URI atau Uniform Resource Identifier. Nah, www ini sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian dari internet, seperti itu ya. Nah, apa sih aplikasi berbasis internet dengan aplikasi berbasis web? Nah, aplikasi berbasis internet menggunakan protokol aplikasi yang sudah ada atau mendefinisikan protokol sendiri. Aplikasi di sisi server berkomunikasi langsung dengan klien. Aplikasi di sisi klien dapat berupa aplikasi yang berdiri sendiri dan ditempelkan dalam aplikasi lain. Sementara aplikasi berbasis web menggunakan protokol HTTP. Aplikasi di sisi server berkomunikasi dengan klien melalui web server. Aplikasi di sisi klien biasanya berupa web browser. Jadi dapat disimpulkan aplikasi berbasis web atau client server side script berjalan di atas aplikasi berbasis web atau disebutnya web client atau server software. Nah, pemrograman web ini membuat aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web, aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web.
Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur client server, di mana software web browser di sisi klien, software web server di sisi server, menggunakan HTTP, protokol HTTP dalam komunikasi antara klien dengan server. Mempunyai fungsi untuk menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Membuat aplikasi berbasis web berarti memperkaya fungsi dari web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya, program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser. Memperkaya interaktivitas dokumen dengan menambahkan program pada dokumen web yang dieksekusi oleh web browser ketika file tersebut ditampilkan oleh web browser. Misalnya, program memvalidasi data masukan pada form sebelum disubmit ke web server. Selanjutnya adalah bagaimana website bekerja. Jadi kita lihat gambar seperti di bawah di atas, kita bisa mengetahui bahwa kita sebagai pengguna atau user akan mengetikkan URL atau Uniform Resource Locator di browser. Kemudian browser akan menghubungi server kemudian setelah terhubung, browser akan mengirimkan HTTP request. Server menjawab dengan mengirim HTTP response berisi header dan isi dokumen. Untuk dokumen yang terdiri dari beberapa file, misalkan dokumen bergambar, browser harus mengirimkan HTTP request untuk setiap file. Kemudian browser akan menampilkan semua isi dokumen kepada user. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi berbasis web. Kelebihannya adalah kita dapat mengakses kapanpun dan dimanapun selama ada internet. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser. Biasanya tersedia di PC, PDA, dan handphone. Kemudian kita tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Berbasis web yaitu antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai dengan spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Terbatasnya kecepatan internet mungkin akan membuat respon aplikasi menjadi lambat. Yang perlu dipelajari untuk membuat aplikasi berbasis web di sisi klien adalah sintak pembuatan dokumen. Itu bisa dari HTML, CSS, kemudian client-side scripting yaitu JavaScript. Nah, kalau dari sisi server, mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web browser ini menggunakan server-side script yaitu PHP, JSP, dan ASP. Kemudian menggunakan penghubung, sintak pengalamatan dokumen URL, dan protokol komunikasi atau HTTP. Web client atau web browser ini adalah perangkat lunak untuk melakukan navigasi dan menampilkan dokumen web yang dijalankan pada komputer user. Perangkat lunak web browser antara lain adalah Internet Explorer, kemudian ada Mozilla Firefox, Opera, Conqueror, Lynx, dan berbasis teks. Web server merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada komputer server yang berfungsi agar dokumen web yang disimpan di server dapat diakses oleh user di internet. Perangkat lunak web server yang populer antara lain adalah Apache untuk Windows dan Linux, kemudian Internet Information Server atau IIS untuk Windows, dan Tomcat untuk Java. URL atau Uniform Resource Locator merupakan sistem pengalamatan file yang digunakan di internet. HTTP ini adalah protokol, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Kemudian ada HTML, adalah Hypertext Markup Language. Kemudian ada CSS atau Cascading Style. Kemudian ada pemrograman webnya, ada CGI, eksekusi programnya di sisi server, atau Server-Side Scripting, Client-Side Scripting, Plugin, eksekusi program di sisi klien. Nah, CGI ini adalah eksekusi program di sisi server, contohnya adalah Perl C. Web server menjalankan file program dan mengambil luarannya untuk dijadikan HTTP response. Kemudian ada server-side script, PHP, ASP, JSP, dan Python. CGI ini adalah eksekusi program di sisi server,
server atau C, web server menjalankan file program dan mengambil luarannya untuk dijadikan HTTP response. Server side script, ini ada PHP, ASP, JSP, dan Python. Web server mengidentifikasi dan menjalankan skrip program yang disisipkan dalam dokumen web dan menempatkan keluarannya sebagai bagian dari dokumen web. Kemudian ada client side script, itu adalah JavaScript, JScript, atau VBScript. Web browser mengidentifikasi dan menjalankan skrip program yang disisipkan dalam dokumen web yang diterima dari server dan dapat mengupdate tampilan dokumen web di komputer tanpa mengirimkan request baru ke web server. Plugin eksekusi program di sisi klien ada Applet, ActiveX, dan Flash. Web browser menjalankan file program dengan bantuan plugin, viewers, atau player, dan menyediakan suatu area di dalam dokumen web sebagai tempat menampilkan antarmuka program tersebut. Nah, di bawah ini adalah Uniform Resource Locator. Ini adalah pengalamatan di web browser. Biasanya kita mengetikkannya adalah menggunakan web browser ya. Tinggal dimasukkan alamat URL-nya. Nah, alamat ini diawali dengan http:// diikuti dengan nama domain dan informasi direktori. Nah, di sini adalah kita membahas mengenai perbedaan antara web statis dengan web dinamis. Website itu apa sih? Website adalah teknologi yang dibuat untuk memberikan informasi secara luas. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, selama website ini terkoneksi dengan internet, website bisa diakses oleh dunia luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perbedaan teknologinya ini menyebabkan website terbagi menjadi dua, yaitu website statis atau diam dengan website dinamis atau tidak diam. Website statis adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya tidak bisa diupdate melalui aplikasi web tersebut, melainkan harus merubah skrip yang ada di dalamnya. Sedangkan website dinamis adalah website di mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat diupdate melalui aplikasi website tersebut. Dengan menggunakan website dinamis, kita membuat sebuah aplikasi yang namanya adalah Content Management System atau CMS. Nah, CMS inilah yang nantinya digunakan untuk mengupdate informasi-informasi terbaru. Apa sih perbedaan antara web dinamis dengan web statis? Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa menarik beberapa perbedaan. Antara lain adalah website statis, apabila ingin merubah tampilannya, harus mengubah sintaknya atau skripnya langsung. Biasanya digunakan untuk website company profile yang hanya menampilkan informasi saja, kemudian tidak menggunakan bahasa pemrograman web, hanya sebatas menggunakan HTTP, HTML, CSS, JavaScript juga diperlukan agar website terlihat hidup. Nah, kalau web dinamis bisa mengubah tampilan website melalui CMS yang ada. Web dinamis digunakan secara fungsional, misalkan di jaring sosial, toko online, web blog, dan lain sebagainya. Menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, MySQL, Ruby, dan lain sebagainya. Nah, jenis website kita bisa bagi menjadi 6. Yang pertama adalah katalog. Dari namanya kita bisa tahu kalau katalog itu hanya menampilkan daftar produk yang dijual oleh perusahaan yang biasanya memiliki produk dalam jumlah yang besar. Kemudian harus mempertimbangkan aplikasi katalog dengan mudah, efisien, dan kontinu. Yang kedua adalah e-commerce. Suatu kumpulan yang dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Secara umum, transaksi yang dilakukan adalah find it atau mencari produk, kemudian explore it mempelajari produk, select it atau memilih produk, dan buy it membeli produk, dan ship it atau melakukan pengiriman produk. Nah, yang ketiga adalah e-learning. E-learning adalah media pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, local area network, wide area network atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau melakukan bimbingan. 3 hal yang wajib dipelajari ketika kita akan membuat e-learning adalah sederhana, memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian ada personal, guru dapat berinteraksi dengan peserta didik layaknya pembelajaran konvensional. Kemudian cepat, mengatasi rasa jenuh dan bosan.
Yang keempat adalah fungsinya untuk komunitas jenisnya, memungkinkan pengunjung berkomunikasi secara bersamaan, contohnya dalam Friendster, blog, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian ada portal, aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi online terdistribusi seperti dokumen yang didapat dari pencarian kanal berita dan link ke situs tertentu. Contohnya adalah portal sekolah, portal kampus, portal dakwah, dan lain sebagainya. Kemudian ada personal. Website personal ini bertujuan untuk mempromosikan tentang seseorang. Biasanya berisi mengenai biodata, portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya yang telah dibuat oleh seseorang, kemudian prestasi atau kegiatan sehari-hari. Nah, fungsi web ini kita bisa bedakan menjadi 5. Fungsi komunikasi adalah berupa website dinamis karena melibatkan server dan pengelolaan data sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan user. Fungsi komunikasi adalah webmail, form kontak, chatting, forum, dan sebagainya. Nah, fungsi informasi lebih ditekankan pada kualitas bagaimana konten, tujuannya untuk menyampaikan informasi, berisi teks dan grafik yang mudah di-download, fungsi informasi, news, profile company, library, reference, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi entertainment atau hiburan, menekankan pada penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak. Fungsi hiburan contohnya adalah game online, film online, atau musik online. Kemudian ada fungsi transaksi, bagi sarana transaksi bisnis baik barang, jasa, dan lain sebagainya, menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Pembayaran dapat menggunakan kartu debit, transfer, PayPal, atau media pembayaran lainnya. Kemudian ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu alat pemasaran dengan nilai tambah. Alat pemasaran bertujuan untuk mempromosikan, memasarkan produk atau jasa layanan suatu perusahaan. Dapat juga berupa company profile. Nilai tambah dari sekedar promosi atau pemasaran secara online, misalkan tren perusahaan modern, branding image, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi di bidang web. Jadi kalau kalian ingin fokus di bidang web, bisa mempelajari beberapa profesi di bawah ini. Ada desainer web, dia bertanggung jawab kepada tampilan visual sebuah website, meliputi tipografi, grafis, animasi, tata letak, warna, dan sebagainya. Kemampuan utamanya apa? Yaitu seni, desain grafis, imajinasi, dan kreasi. Software yang harus dikuasai adalah pengolah grafis, pengolah animasi, pengolah multimedia. Kemudian ada master web, bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya sebuah situs web. Kemampuan yang harus dimiliki meliputi desain, pemrograman, dan maintenance sebuah situs web. Tidak mencampuri profesi yang ada, hanya memberikan arahan kepada desainer maupun programmer mengenai apa yang harus dilakukan dalam membangun website. Kemudian ada programmer web, bertanggung jawab membuat halaman web interaktif dan dinamis dengan sebuah bahasa scripting yang menyangkut transaksi input-output data dan database. Komponen yang harus dimiliki adalah HTML, pemrograman server misalkan PHP dan MySQL, pemrograman klien misalkan CSS, JavaScript, dan Java Applet. Web administrator itu adalah memaintenance suatu server agar situs yang dikelola senantiasa online. Kemampuan harus dimiliki menguasai sistem operasi server, Windows NT, server, Linux, dan lain sebagainya, jaringan komputer, LAN, intranet, dan lain sebagainya, serta keamanan komputer dan internet. Oke, itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini untuk pertemuan pertama. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita akan lakukan sesi diskusi bersama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.